sebenarnya dalam rapat darurat ini situasi perusahaan kita sedang sulit. Profit menurun 18%, ada PHK, dan kita harus memutuskan apakah kita tetap menggunakan standar lama atau memakai bahan baru yang lebih murah tapi berisiko. Saya ingin mendengar pandangan dari setiap pihak. Mari kita mulai dari manajer produksi. Terima kasih Bu, kami telah menemukan solusi untuk menurunkan biaya produksi sebesar 25%, yaitu dengan cara menggunakan bahan baku, alternatif, dan pemasok baru. Bahan ini cenderung lebih murah dan tersedia dalam jumlah yang besar. Apabila ini diterapkan, ini bisa sangat menghemat biaya yang signifikan dan tentunya dapat meningkatkan profit. Serta kita juga bisa menghindari PHK lebih lanjut dengan cara memperpanjang usia perusahaan. Tentunya ada resikonya, akan tetapi jika SOP keselamatan diterapkan yang ketat, kami yakin resiko ini bisa sangat diminimalisirkan. Baik, untuk selanjutnya dari manajer HRD. Saya harus tidak mendapat laporan internal saya menunjukkan dan ini mengandung senyawa yang sangat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan para pekerja jika tidak ditangani dengan prosedur yang sangat tepat. Saat ini, pekerja sudah tertekan akibat adanya lembur dan PHK. Menggunakan bahan ini tanpa kesiapan berisiko tinggi bagi keselamatan mereka. Meskipun ada tekanan biaya, risiko kesehatan karyawan sangat lebih penting. Efek jangka panjang, bahan ini belum teruji. Menambah risiko kesehatan dapat merusak kepercayaan karyawan dan memicu konflik dengan serikat pekerja. Kita harus fokus pada keberlanjutan sumber daya manusia, bukan hanya pada efisiensi saja. Baik, untuk selanjutnya dari manajer lingkungan. Saya sangat menentang untuk penggunaan bahan ini. Limbahnya berbahaya dan kita belum punya sistem yang mengolahnya yang memadai. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, namun juga ancaman jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Saya harus menekankan bahan tersebut menghasilkan limbah beracun yang tidak dapat bisa ditangani oleh sistem saat ini. Jika ini bocor ke publik atau setidaknya oleh regulator, kita bisa menghadapi denda besar dan pencemaran nama baik bahan. Tuntutan hukum penting untuk diingat bahwa kebijakan kita harus memakai regulasi mengurangi biaya tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Kita dapat merusak reputasi di mata perusahaan kita. Untuk selanjutnya dari investor. Saya menghargai semua kekhawatiran ini, tapi jika kita tidak segera bertindak, nilai saham akan jatuh. Kita bisa kehilangan investor lain. Reputasi memang penting, tapi dari sisi keuangan, investor juga butuh kepastian. Bahan baru memang bisa menstabilkan laporan keuangan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa banyak investor yang sudah resah. Kalau profit turun, mereka akan cabut. Namun, saya juga tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah. Bila publik tahu kita memakai bahan berbahaya, harga saham bisa jatuh lebih parah. Saya menyarankan kompromi, uji coba terbatas, sambil memperkuat sistem keselamatan dan komunikasi publik yang transparan. Untuk selanjutnya dari keluarga masyarakat, aktivis. Kami sudah menerima banyak sekali keluhan dari warga di sekitar pabrik. Jika limbah ini mencemari sungai yang diperlukan budaya sekalipun, bukan hanya perusahaan yang terdampak, tetapi masyarakat luas pun juga ikut terdampak. Kami akan laporkan ke KLHK dan menggugat hari ini jika dilakukan tanpa adanya analisis bagaimana dampak lingkungannya. Saya percaya bahwa kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan perubahan yang positif. Namun, kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki kontrol penuh dalam hal berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan janji dari mitra. Kami berharap bahwa perusahaan akan melakukan survei sebaik-baiknya tentang dampak lingkungannya sebelum membuat keputusan. Ini juga menunjukkan bahwa kita itu mendengarkan apa yang masyarakat suarakan. Baiklah, saya sudah mendengarkan berbagai kekhawatiran dari semua pihak yang sangat valid. Ini memang bukan keputusan yang mudah. Apakah ada jalan tengah yang bisa kita tempuh, misalnya pilot project dengan pengawasan yang ketat sambil membangun sistem pendukung yang memadai? Kami siap untuk melakukan pilot project untuk 1 bulan ke depan
dengan menggunakan bahan baku baru tersebut, prosesnya akan dilengkapi dengan menggunakan protokol keamanan yang ketat, termasuk pengawasan harian, serta penggunaan APD tambahan dan SOP khusus. Kami juga akan mendokumentasikan hasilnya secara rinci untuk bisa dievaluasi. Saya bisa menyetujui hal itu, tetapi jika hanya ada pelatihan wajib untuk semua pekerja yang terlibat serta evaluasi rutin selama, sebelum, dan setelah proyek percobaan, kita tidak bisa mengambil resiko terhadap kesehatan para karyawan. Saya menekankan bahwa kita harus membangun sistem pengelolaan limbah yang terlebih dahulu, setidaknya skala mini untuk uji coba ini. Kalau tidak, bahkan proyek pun bisa mencemari lingkungan. Saya ingin keterlibatan tim ahli independen dalam proses ini. Saya mendukung langkah pilot proyek ini, asalkan perusahaan bisa bersikap terbuka kepada para pemegang saham mengenai tujuannya, risikonya, dan bagaimana kita mengelolanya. Transparansi akan jadi kunci menjaga kepercayaan investor selama masa uji coba kali ini. Kami akan mengawasi secara langsung prosesnya dari awal sampai akhir. Selain itu, kami juga menuntut agar perusahaan mempublikasikan laporan dampak lingkungannya secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga penting biar warga itu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bila semua dilakukan secara transparan, kami akan siap bersedia ikut berdialog dan memberikan masukan yang konstruktif. Baik, saya sudah menyimpulkan bahwa kita sepakat untuk melaksanakan pilot project dengan syarat evaluasi dan pelatihan kesehatan untuk pekerja, pembangunan sistem pengelolaan limbah mini, pengawasan independen serta laporan terbuka kepada publik dan pemegang saham. Jika semua pihak setuju, kita bisa mulai proses persiapan minggu depan. Setuju? Setuju. Setelah mempertimbangkan secara cepat seluruh masukan dari manajer, investor, dan perwakilan masyarakat, aktivis, setelah melihat urgensi situasi yang kita hadapi, maka saya sebagai CEO memutuskan hal-hal berikut. Yang pertama, perusahaan akan melaksanakan uji coba terbatas selama 1 bulan. Untuk penggunaan bahan baku alternatif, proses ini akan dijalankan dengan protokol yang tetap, pelatihan wajib bagi pekerja yang terlibat, pengawasan harian dan audit independen. Hasil dari project ini akan dievaluasi secara menyeluruh hanya jika hasilnya terbukti aman dan efektif. Kita akan mempertimbangkan implementasi lebih lanjut. Yang kedua, manajemen akan segera mengalokasikan dana untuk membangun sistem pengelolaan limbah darurat yang dapat mendukung kegiatan uji coba secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi lingkungan. Yang ketiga, sebagai Departemen HRD akan menjalankan survei rutin setiap bulan terkait laporan kepuasan kerja dan kondisi kesehatan karyawan untuk memastikan bahwa seluruh proses tetap dalam koridor keberlanjutan sumber daya manusia. Untuk selanjutnya yang keempat, investor akan menerima laporan keuangan dan operasional secara berkala dan transparan untuk menjaga kepercayaan serta memastikan seluruh langkah yang diambil berdasarkan pada tanggung jawab etis dan strategis. Yang kelima, perusahaan akan membuka forum dialog publik secara berkala dan secara resmi mengundang perwakilan LSM serta komunitas lokal untuk memantau langsung pelaksanaan proyek dan dampaknya. Di luar itu kami juga akan melakukan audit internal terhadap praktik lembur dan PHK yang telah terjadi sebelumnya guna menilai apakah sudah sesuai ketentuan internal pekerjaan, membentuk tim komunikasi kritis yang akan bertugas supaya seperti isu-isu yang akan dibahas seperti itu. Di luar itu kami juga akan melakukan audit internal terhadap praktik lembur dan PHK yang telah terjadi sebelumnya guna menilai apakah sudah sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, kemudian membentuk tim komunikasi kritis yang akan bertugas merespon isu-isu secara cepat, jujur dan terbuka untuk memperkuat reputasi perusahaan dan masyarakat.
kolaboratif. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif dan pandangan yang konstruktif dari seluruh pihak dalam rapat hari ini. Kita telah menempuh diskusi yang tajam, kritis, dan mengetahui saling menghargai dan demi mencari keputusan terbaik bagi masa depan perusahaan. Keputusan yang kita ambil bukanlah keputusan mudah, tapi saya percaya ini adalah langkah paling bertanggung jawab yang bisa kita tempuh saat ini, menggabungkan kebutuhan untuk bertahan secara finansial dengan komitmen yang terhadap keselamatan karyawan, pelindungan lingkungan, dan integritas publik. Saya minta seluruh departemen segera menindaklanjuti poin-poin yang telah disepakati dan memastikan koordinasi berjalan lancar. Mari kita buktikan bahwa PT Insan Muda Pertama bisa bertumbuh secara berkelanjutan tanpa mengabaikan etika dan kepedulian sosial. Rapat hari ini saya nyatakan tutup. Terima kasih dan mari kita bergerak bersama untuk membawa perusahaan melewati masa sulit ini dengan kepala tegak dan hati nurani yang bersih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu musik ibu? Oh musik. Oh, saya ambil musiknya bu. Izin minta waktunya sebentar, saya mewakili dari wartawan ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Bu Suci, apakah benar perusahaan akan menggunakan bahan baku yang disebut beresiko demi menekan biaya produksi? Bagaimana tanggapan Anda atas kekhawatiran publik itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tidak gegabah dalam mengambil keputusan ini. Kami putuskan untuk melakukan uji coba selama 1 bulan dengan pengawasan ketat, pelatihan wajib bagi pekerja, serta audit independen. Tidak ada penerapan permanen sebelum hasilnya dievaluasi menyeluruh. Keselamatan pekerja dan dampak lingkungan menjadi prioritas utama kami. Lalu Bu, bagaimana dengan kondisi internal seperti PHK dan tekanan kerja? Kami segera melakukan audit internal terhadap lembur dan PHK yang terjadi, dan HRD akan menjalankan survei kesehatan dan kepuasan kerja secara rutin. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memperbaiki kondisi kerja dan menjaga kepercayaan karyawan. Nah, untuk selanjutnya Bu, bagaimana perusahaan menjamin tidak akan terjadi pencemaran atau pelanggaran hukum selama uji coba? Baik, kami sudah mengalokasikan dana untuk membangun sistem pengolahan limbah sementara yang sesuai standar, dan kami juga mendapatkan tim ahli lingkungan. Selain itu, kami buka akses bagi perwakilan LSM atau perwakilan dari masyarakat untuk memantau langsung di lapangan. Transparansi adalah penting. Nah, yang terakhir nih Bu, apakah keputusan ini bisa meredam kekhawatiran investor? Kami percaya bahwa ini bisa menciptakan keseimbangan antara stabilitas keuangan dengan menjawab sosial investor akan menerima laporan berkala yang transparan. Ini bukan hanya soal profit, tapi juga soal membangun tempat perusahaan yang berintegritas. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Agar aman dan lancar dan membawa kebaikan bagi perusahaan, karyawan. Terima kasih Bu. Lanjut. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll